Hai, namaku Jo dan aku lahir sebagai seorang Muslim. Lahir sebagai seorang Muslim itu bisa jadi privilege atau bisa jadi juga ujian. Aku lahir dari lingkungan keluarga yang sangat cukup religius, tahu mengenai Islam. Kerasa nggak sih, misalkan kalau orang-orang yang dia itu baru convert, biasanya mereka memiliki keyakinan yang lebih kuat terhadap Islam daripada orang-orang Islam yang justru lahir sebagai Islam, justru lahir sebagai Muslim. Karena bayangkan kayak gini, kita sejak kecil itu udah sangat amat hafal atau sangat amat tahu lah mengenai Islam. Kita belajar tentang akidah akhlak, kita belajar tentang tauhid, kita belajar tentang Al-Quran hadis, kita belajar tentang sirah nabawiyah dan lain sebagainya. Namun, keimanan kita masih sering futur, kita masih sering naik turun kadar imannya. Which is no problem, itu nggak apa-apa meskipun iman kita naik turun, itu nggak ada salahnya. Justru itu yang jadi tantangan buat kita agar gimana caranya kita itu bisa tetap flow-nya itu naik meskipun kita ada turunnya dikit, tapi kita tetap secara keseluruhan kita tetap ada grafik naik ke atas. Nah, kembali pada keyakinan. Keyakinan yang kita yakini sejak kita masih kecil itu pada akhirnya ketika kita sudah punya pemikiran yang sendiri atau logika kita udah dapat, kita udah bisa berpikir secara logis, kita udah dewasa, maka kita akan dihadapkan dengan realita yang ada pada masyarakat dan belum tentu kejadian-kejadian yang ada di masyarakat itu membuat kita baik-baik aja. Justru malah kebanyakan bisa jadi kejadian-kejadian di sekitar kita itu nge-push kita, ngebuat kita makin down, yang sebelumnya kita itu udah percaya banget, tiba-tiba karena beberapa keadaan, dan kita menyimpulkan beberapa hal itu dengan pikiran kita yang terbatas. Akhirnya, pada akhirnya kita menyalahkan keadaan, kita menyalahkan banyak hal, mungkin kita menyalahkan orang, bahkan naudzubillah kita menyalahkan takdir. Dan jujur aku sendiri juga merasakan itu, di mana ya jadi kita kehilangan harta lah, kita kehilangan orang yang kita sayangi, kita kehilangan teman, kita tidak sukses dalam usaha kita, tidak sukses dalam bisnis, tidak sukses dalam akademik, perkuliahan, dan lain sebagainya. Banyak hal yang ngebuat kita pada akhirnya itu depresi, pada akhirnya itu justru kita down, dan kita kehilangan keyakinan akan sesuatu yang sebenarnya sudah kita yakini sejak sangat amat lama. Berbeda, terbalik dengan orang-orang yang baru menemukan bahwasanya Islam itu adalah agama yang benar, bahwa istilahnya Islam itu adalah cara yang benar untuk menjalani hidup. Di mana keyakinan-keyakinan mereka yang sebelumnya itu bisa tersingkirkan dengan kebenaran Islam. Makanya kenapa kadang, bahkan mungkin banyak, orang-orang yang convert masuk Islam justru punya kadar keimanan yang lebih tinggi daripada kita, dan mungkin ilmu mereka pun justru bisa jadi lebih tinggi. Meskipun mereka baru belajar Islam itu 2 bulan, 1 tahun, atau berapa tahun lah, tidak terlalu lama, itu bisa jadi lebih tinggi tingkatan ilmunya daripada kita yang sudah sangat amat lama mempelajari Islam. Nah, oleh karena itu sebenarnya lahir sebagai Muslim ini bisa jadi privilege karena kita sudah mengerti Islam lebih dulu, atau justru bisa menjadi ujian. Tapi meskipun begitu, meskipun kita pada akhirnya itu akan sedikit goyah keyakinan kita, iman kita itu naik turun, setidaknya kita yang terlahir sebagai Muslim yang menerima pendidikan Islam lebih dulu, itu tahu gimana sih caranya untuk kembali kepada Allah, bagaimana caranya untuk bertaubat. Kita udah paham itu, dan menurutku justru itu adalah privilege yang sangat amat luar biasa, privilege orang Islam. Dan kita tahu bahwasanya Islam satu-satunya agama, dan ya selain agama kita nggak akan ada yang masuk surga. Ya itulah privilege kita sebagai Muslim, yang terakhir sebagai Muslim.
Namun kita juga punya tugas untuk gimana sih kita mengenal Allah. Jadi kita harus mengenal Allah dengan diri kita sendiri. Tidak seperti orang-orang yang convert ke Islam, di mana mereka itu menemukan Allah dari banyak hal mungkin. Dari mungkin dia melihat bahwa keyakinannya itu salah, lalu akhirnya dia tahu bahwa Islam itu keyakinan yang benar, dan dari sanalah mereka mengenal Allah. Sedangkan kita sebagai seorang Muslim, yang terakhir sebagai Muslim, itu benar-benar harus mengenal Allah atau menemukan Allah dengan diri kita sendiri, bukan dari orang lain, tapi dari kita sendiri. Ya memang semua orang itu pada akhirnya menemukan Allah dengan dirinya, dengan diri mereka sendiri. Namun justru kita orang yang lahir sebagai orang Muslim itu mungkin akan lebih kesulitan di mana ibaratnya kita udah tahu nih, kita udah tahu bahwa Islam itu benar, Allah itu esa, Allah itu Tuhan yang berhak disembah, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, tidak ada sesembahan lain selain Allah. Justru dengan adanya hal itu semua, belum tentu kita juga bisa menemukan Allah, kita juga bisa mengenal Allah. Hanya hanya dengan kita tahu aja, enggak. Karena ya kita lihat aja realitanya sekarang, banyak sekali orang-orang muslim yang lahir sebagai muslim justru kehilangan esensi mereka terhadap Islam, kehilangan iman mereka. Di mana saat ini juga entah kenapa, entah bagaimana, seakan-akan kita ini didorong untuk melakukan kemaksiatan, untuk mengikuti sesuatu yang tidak baik. Apalagi sekarang ini yang sangat amat keras itu adalah liberalisme, di mana yang mengatakan bahwasanya Islam itu konservatif, kita itu tidak berkembang. Islam itu nggak berkembang, padahal sebenarnya Islam itu satu-satunya agama yang dari dulu sampai sekarang itu tetap make sense. Bahkan sampai kapanpun itu tetap make sense. Seperti itu. Jadi interpretasi kita terhadap Islam, interpretasi kita, gimana caranya kita untuk menemukan Allah itu kembali kepada diri kita sendiri. Mengetahui hal-hal atau ilmu-ilmu, kita punya ilmu-ilmu yang banyak tentang Islam, itu tidak menjamin bahwasanya kita akan menemukan Allah, kita akan mengenal Allah. Enggak. Karena banyak juga contoh-contoh yang dimana justru orang-orang alim, alim ulama, ya orang alim deh, orang yang ilmunya sangat tinggi tentang Islam, dia itu malah murtad. Itu ada banyak yang seperti itu. Dan naudzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari hal tersebut. Ya mungkin minimal minimal kita hadirkan Allah dalam setiap segala urusan. Setidak-tidaknya kita ingat Allah dalam segala urusan kita. Meskipun kita nggak bisa menghadirkan Allah dalam setiap urusan kita, tapi sedikit demi sedikit kita coba gitu. Nanti pada akhirnya kita terbiasa. Bukannya bukannya akan lebih baik kalau misalkan kita itu meninggal dalam keadaan kita itu bersungguh-sungguh menuju kepada Allah daripada kita meninggal dalam keadaan lalai. Ya kita nggak baik nggak apa-apa, tapi kita harus tetap berusaha menjadi baik sampai kapanpun itu. Karena itu tugas kita sebagai seorang muslim. Yang namanya juga Islam. Islam itu agama rahmatan lil alamin, maka kita juga harus membawa impact yang baik pada setidak-tidaknya, paling tidak itu kepada diri kita sendiri, pada keluarga dan lingkungan sekitar kita. Tidak perlu yang runyam-runyam, nggak. Simpel-simpel mungkin, nggak apa-apa. Sedikit demi sedikit, nggak apa-apa. Yang penting kita coba mengenal Allah lebih dalam, menemukan Allah. Ya, Islam itu bisa jadi privilege, bisa jadi enggak. Tergantung bagaimana kita harus menemukan Allah. Kita yang lahir sebagai Muslim harus menemukan Allah dengan diri kita sendiri. Wallahu a'lam.